Hai guys, saudaraku semua yang ada di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya, Master Satu Rusuk. Oke, dalam video ini saya khusus membahas ada beberapa pertanyaan dari abangku yang sangat luar biasa sekali, saudara Andre Nababan. Nah, dalam pertanyaan beliau itu, yang pertama itu beliau menanyakan bahwa bagaimana dengan seseorang yang beristri 4? Ya, apakah itu jodohnya 4? Nah, pertanyaannya luar biasa sekali. Dalam hal ini, orang yang melakukan poligami itu sudah di luar konteks penciptaan. Ya, beberapa agama dan dia sendiri yang melakukan poligami itu meyakini bahwa, ya saya ulang lagi, dia sendiri meyakini bahwa Allah menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk pria, yaitu Allah tidak pernah mengambil 4 tulang rusuk pria, ya, atau Allah tidak pernah mengambil 12 tulang rusuk pria, atau ada yang 24 tulang rusuk pria, hanya 1 tulang rusuk pria untuk menjadikan seorang wanita. Oke, jadi pada intinya dinamakan jodoh adalah hanya satu, yaitu seorang wanita dengan seorang pria berjodoh. Nah, kalau dia sampai beristri 4, ya, ini memang kalau dalam teori saya mengakui bahwa teori kita, saya akan mengatakan bahwa teori satu rusuk ini, ya, fakta kebenaran adalah 95%. Jadi yang 5% itu adalah yang toleransi bagi yang ini, kesalahan-kesalahan bagi yang poligami atau yang lain-lainnya itu dalam 5%. Dan lagian angka poligami di dunia pun tidak sampai 2 atau 3%. Nah, semakin tahun semakin lambat laun itu angka poligami itu akan semakin menurun di dunia modern ini. Poligami itu sukses, ya, itu di masa-masa lampau dunia sebelum modern, dan memang dari tingkat pendidikan seorang wanita juga masih rendah, tingkat ekonomi juga masih rendah. Itulah penyebab poligami muncul karena itu. Tapi semakin kesini, semakin modern, yang wanita semakin bisa bersekolah yang tinggi, wanita sudah bisa punya penghasilan yang tinggi, tidak akan wanita mau dimadu atau mau di poligami lagi. Itu masalah tingkat pendidikan dan ekonomi. Nah, angka poligami itu, ya, yang punya beristri 4 atau beristri lebih dari 100 juga ada, ya. Zaman dahulu itu terkenal ada 4 orang yang punya istri banyak, poligami, ya. Mulai dari pembuat pergerakan agama Mormon, yaitu Joseph Smith, ya. Dia kalau tidak salah punya istri bisa sampai 30 istrinya. Terus yang berikutnya, generasi berikutnya jadi presiden Mormon yang namanya siapa namanya, Joseph Smith, yang namanya Brigham Young. Brigham Young ini presidennya agama Mormon, ya. Istrinya sampai 55. Yang 54 istrinya itu berasal dari jemaat Mormon sendiri, penganut Mormon sendiri. Dan anaknya itu sekitar tahun 1877 itu sekitar 56 anak, ya, menghasilkan 56 anak dari ke-55 istri itu. Ya, yang ketiga adalah Raja Fat Ali Shah dari dari Iran, ya. Punya istri yang banyak juga, ya, antara dikatakan 800, tapi dia mengatakan bahwa istri yang sahnya hanya 4, sisanya adalah harimnya. Nah, yang berikut itu terakhir ada, Anda tahu sendiri, Raja Salomon yang punya istrinya 700 dan punya seluruhnya 300, ya. Dari semua kisah itu, ya, itu semuanya itu hanya di masa lampau, dan itu lambat laun semakin kesini semakin berkurang. Di Indonesia saja angka poligami itu menurut survei, ya, tahun 2019 itu semakin hari semakin menurun angka poligami, karena tingkat pendidikannya wanitanya sudah lebih tinggi, dan juga masalah ekonomi juga. Dan juga itu mulai dari zaman di survei, ya, melalui yang paling banyak itu pada zaman kolonial Belanda, terus semakin hari semakin menurun angka poligaminya. Nah, nanti akan kembali lagi ke hukum alam, bahwa itu akan lambat laun akan menghilang angka poligami itu. Tidak mungkin wanita mau dimadu lah, tidak mungkin, karena kita kembali ke hukum alam, ya.
Hukum alam adalah suatu kepastian. Nah, manusia itu memang ya jadi manusia akan berusaha dengan segala cara ya. Mau istri 4, mau istri 100, mau 1000 bisa saja, tapi kembali lagi bahwa itu mereka ya saya nggak tahu ya. Itu 5% kegagalan dari teori ini. Bisa saja mereka hidup rukun, tapi setahu saya tidak akan rukun dengan hidup beristri 4 ya. 1 aja susah apalagi 4 ya. Jadi memang saya mengakui bahwa itu adalah 5% dari kegagalan dari teori saya. Yang kan saya katakan bahwa fakta kebenaran adalah 95%. Jadi kalau ada orang yang beristri 4 dan hidupnya rukun-rukun saja sampai selama-lamanya, amin, ya itu adalah dari 5% kegagalan itu. Tapi yang saya bicara adalah 95% kegagalan itu 95% adalah kebenaran fakta bahwa jodoh itu hanya satu dari tulang rusuk, dan jodoh itu adalah kecocokan dan kemiripan tulang. Yang chemistry yang saya jelaskan di video-video sebelumnya itu. Jadi itu tidak bisa dipungkiri dan itu fakta dan itu sudah membuktikan kebenarannya. Ya, saya bilang juga masalah yang pertama yang saya bilang pernikahan antara ras itu tidak mungkin akan abadi karena itu sudah perbedaan tulang. Dan lain-lain akan saya bahas satu persatu. Banyak sekali akan saya bahas satu persatu dalam video-video saya berikutnya. Ya jelas bahwa di sini adalah yang saya mau tekankan di sini adalah Anda harus hati-hati dalam memilih sebelum Anda melangkah lebih jauh. Jika Anda sudah terlanjur menikah, nah Anda juga harus tahu bahwa apakah yang pilihan saya ini, pasangan saya ini sudah tepat atau bukan. Anda harus hati-hati, yang penting Anda sudah mengetahuinya. Karena apa? Hal itu akan dijawab oleh waktu. Waktulah yang menjawab apakah ini benar atau tidak. Karena ada kan kita yang bisa sekarang begini aja logika. Waktu pacaran sampai ke jenjang pernikahan berarti kan Anda sudah merasakan sudah cocok, sudah pas Anda menikah. Ternyata banyak sekali orang yang setelah menikah gagal, ya cerai, terus menikah lagi, cerai lagi. Nah itu kenapa? Karena waktu sejak awalnya mereka belum menemukan yang pas. Ya, yang inilah yang saya mau bilang, yang pas ini yang saya mau jelaskan yang saya mau berikan solusi kepada dunia ini supaya jangan lagi terjadi hal-hal seperti perceraian, perselingkuhan dan lain-lain. Saya meneliti, jadi bukan hanya selalu meneliti yang selalu terjadi bubar atau perceraian. Yang saya meneliti yang pas. Yang pas pun itu berarti mereka hidup sejak mulai dari awal mereka bertemu sampai mereka melangsungkan pernikahan sampai selama-lamanya mereka tetap hidup saling menghargai dan percakapan. Masalah itu sering ada, mau yang pas mendapatkan dan yang tidak pas mendapatkan itu sama, tapi yang tidak pas dengan jodohnya itu masalah kecil menjadi semakin hari semakin besar dan itu panas setiap hari mereka hidup itu yang ada saja masalah yang membuat mereka itu hubungannya panas, akhirnya pecah, akhirnya tidak bisa bersama lagi. Ini hukum alam, saudara. Oke, pertanyaan kedua dari saudaraku yaitu mengenai saudaraku bertanya tentang bagaimana pasangannya sudah meninggal terus dia menikah lagi, apakah itu yang namakan jodoh? Nah, seperti juga mungkin sudah saya jelaskan di video awal. Jadi begini, kalau pasangan suami istri itu, jadi mungkin di usia, ya ini sebenarnya tidak masalah usia tidak masalah. Oke, salah satu pasangannya meninggal, ya, baik itu pria atau wanita, ya, dia ada punya kesempatan untuk menikah lagi sebenarnya. Bukan tidak punya kesempatan, ini punya kesempatan untuk menikah lagi. Tapi dia tidak mengambil kesempatan itu dan dia tidak menikah lagi. Dia merasa sepertinya tidak enak lagi untuk menikah. Dia berarti apa? Dan dia merasa
tidak butuh menikah lagi. Ada perasaan-perasaan yang membuat dia tidak menikah lagi. Nah, ini saya katakan bahwa dia berjodoh dengan yang sudah meninggal itu. Ini banyak kejadian. Itu namanya jodoh. Tapi misalnya pasangannya meninggal, baik pria atau wanita, selang 1 bulan dia sudah menikah lagi, atau ya itu yang cepatnya sebulan atau setahun atau 2 tahun dia bisa menikah lagi dengan pria atau wanita. Berarti di sini yang meninggal itu bukan jodoh dia. Nah, saya kasih contoh juga, misalnya yang berusia 25 tahun ke atas pasti tahulah tentang kisah Pangeran Charles dan Lady Diana. Nah, entah itu kisahnya sengaja dibuat kecelakaan atau tidak, yang jelas bahwa Putri Diana meninggal dunia. Nah, Lady Diana meninggal dunia, tidak lama kemudian Pangeran Charles menikah lagi dengan Camelia Parker Bowles. Nah, berarti apa? Pangeran Charles itu sebenarnya tidak berjodoh dengan Putri Diana. Itu logikanya begitu. Iya, Pangeran Charles dan sekarang berjodoh dengan Camelia Parker Bowles. Nah, ini situasi, ini suatu misteri. Alam lah yang membuat begini terjadi. Ya. Akhirnya jodoh itu terpisahkan. Yang bukan jodoh itu selalu terpisahkan. Yang selalu terpisahkan, dan entah cara bercerai, ya jadi caranya ada 2, bercerai atau terpisahkan oleh maut dan dia menikah lagi. Ini bagus sekali pertanyaan saudara Angelina Babang. Jadi kalau tidak berjodoh tetap terpisahkan. Yang tadi awal saya katakan, kalau jodoh di dunia ini tidak bisa dipisahkan, itu namanya jodoh. Di dunia ini tidak bisa dipisahkan. Pasangannya meninggal, dia tidak terpisahkan, dia tidak akan menikah lagi. Pasangannya meninggal, dia tidak akan menikah lagi. Berarti dia tidak terpisahkan di dunia ini. Oke? Tapi kalau bukan jodoh, itu pasti terpisahkan di dunia ini. Karena kalau pasangannya meninggal, dia menikah lagi. Pangeran Charles menikah lagi dengan Camelia Parker Bowles. Nah, kita bicara tentang mantan Presiden Amerika, Barack Obama, ya. Ayahnya menikah dengan ibunya. Ayahnya meninggal. Kalau memang ibunya berjodoh dengan ayahnya warga negara Kenya itu, pastinya ibunya tidak akan menikah lagi. Tapi setelah ayahnya meninggal, tidak lama kemudian ibunya menikah lagi dengan warga negara Indonesia. Seorang pria warga Indonesia namanya Lulu Sutoro. Setelah tidak jodoh kan akhirnya. Mereka berpisah lagi. Itu ini yang saya bilang ya. Kembali lagi kenapa saya katakan bahwa yang saya bicarakan adalah hukum alam. Teori tulang rusuk ini. Tulang rusuk ini adalah hukum alam, ya. Karena hukum alam adalah sebuah kepastian. Kalau memang tidak jodoh, dia akan mencari sampai pas, sampai jodoh. Jadi manusia akan menemukan jodohnya. Nah, kalau makanya saya katakan, saya memberi solusi ke dunia, ya. Jadi Anda jangan sampai mengalami kegagalan sekali, 2 kali, baru Anda menemukan jodoh Anda yang pas. Ya, kalau bisa, ya kan manusia kan punya akal pikiran supaya kita lebih wise bicara. Kalau bisa kita meminimasi risiko-risiko kegagalan itu. Kalau bisa kita sekali sebelum kita ke tempat yang sakral pernikahan itu, jadi kita sebelum melangkah ke tempat yang sakral pernikahan itu, kita sudah langsung memilih yang 90% pas. Jadi risiko kegagalan tidak ada. Nah, itu berarti manusia sudah lebih bijak ya dalam memilih. Anda pasti menemukan memang jodoh. Tapi kenapa terus Anda katakan bahwa jodoh di tangan Tuhan? Ya, memang jodoh di tangan Tuhan. Tapi satu yang harus Anda ingat, semua agama mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa itu memberi Anda kebebasan untuk memilih. Anda itu bukan robot, Anda itu manusia, punya akal, punya pikiran, dan Anda punya perasaan. Nah, disitulah, ya seperti Anda
cerita ada beberapa agama besar dunia mengakui penciptaan alam pertama kali Adam dan Hawa itu kan di dalam Taman Firdaus atau Taman Eden. Itu kan Allah memberi kebebasan kepada manusia itu untuk memilih buah di dalam taman itu. Kalau Allah itu mengatur manusia, Allah itu membuat manusia seperti robot. Kalau saya bilang A, kamu nurut kayak remote control. Adam tidak mungkin makan buah itu yang dilarang. Nah, itulah saya bilang, ini Anda harus pahami ini. Ini tidak jauh-jauh dengan apa yang Anda yakini. Jadi saya ini bukan, jangan Anda anggap ini sesat atau luar dari itu. Saya bukan seperti menebak-nebak, tapi saya berdasarkan hukum alam. Jadi itu kan sudah cerita dari yang Anda yakini sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Kenapa walaupun Anda itu pernikahan Anda itu katanya direstui di agama misalnya, ya, atas nama Tuhan pun, saksinya Tuhan, tetap saja itu kebebasan, Anda diberi kebebasan untuk memilih. Nah, makanya saya bilang, pertama kali Anda ketemu calonnya, Anda harus minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Anda berdoa kepada Tuhan yang Anda yakini, bahwa Anda berdoa, Anda katakan bahwa berikanlah tanda. Ya, pertama kali harus Anda mengatakan berikanlah tanda, apakah ini jodoh yang pas yang Engkau berikan kepada saya. Saya percaya dan saya yakini bahwa Anda pasti diberikan tanda. Tapi, nah ini lagi, kembali lagi, seperti manusia pertama di Taman Eden selalu diganggu sama roh jahat, iblis. Nah, Anda pun juga akan diganggu. Tanda itu sudah diberikan, tapi Anda seakan-akan mengindahkan, Anda mengabaikan tanda itu. Karena itu satu lagi, manusia selalu melihat kesempurnaan. Aduh, orangnya cantik, bagaikan malaikat, hatinya baik, lembut, penuh perhatian. Wah, ini pangeran yang benar-benar saya baru ketemu, pangeran dari surga, begitu baik, perhatian, royal, nggak pelit. Wah, luar biasa. Saya suka orang yang royal, nggak pelit. Inilah. Waduh, tapi tandanya, tapi ini orang royal, ini yang bagus. Nah, Anda abaikan tanda itu. Pasti manusia pasti buat kesalahan itu. Dia mengabaikan tanda yang dia sendiri berdoa kepada Tuhan. Oke, akhirnya dia berlanjut kan. Inilah kesalahan-kesalahan manusia. Karena Allah yang Maha Kuasa selalu memberi kebebasan manusia untuk bertindak sesuai perasaan dia, akal dia. Nah, manusia kan diberi ini semua untuk kebebasan memilih. Nah, itulah manusia. Manusia selalu, kalau ada yang wise, dia tidak salah langkah, ada yang salah langkah. Nah, yang salah langkah ini banyak. Nah, makanya penyebab gagal itu karena yang salah langkah itu. Makanya saya hadir untuk memberikan solusi kepada Anda semuanya, supaya Anda paham. Anda harus paham maksud saya itu, ya. Jadi begini, sebelum Anda melangkah ke jenjang ini, ya, disinilah masa Anda analisa. Nah, Anda harus pakai ya, seperti polisi kalau mau membuktikan kebenaran perkara itu mestinya ada 2 alat bukti. Nah, untuk membenarkan, ya Anda juga mesti ada 2 alat bukti. Selain Anda berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Anda juga minta tanda. Tanda yang lain yaitu mungkin Anda harus konsultasi ke saya berikan juga tanda. Jadi itu bahan pertimbangan Anda, supaya Anda mengambil keputusan yang tepat di sini, supaya jangan Anda gagal. Itu maksud saya begitu. Jadi supaya Anda paham ya di sini. Nah, tadi yang dikatakan itu, jadi kalau dia menikah lagi, ya, itu berarti memang yang meninggal itu bukan jodoh. Jadi ada 2 cara supaya itu dipisahkan, yaitu dengan meninggal atau dengan bercerai. Itu aja. Supaya Anda bisa menemukan jodoh Anda yang tepat. Kalau Anda hidup dengan orang yang bukan pasangan Anda yang tepat, yang jodoh seterusnya, Anda akan menderita seperti neraka. Dalam rumah tangga Anda itu, waduh, sudah seperti neraka benar. Anda benar-benar berkorban jiwa, raga, dan batin Anda sampai Anda tua. Saya katakan itu. Oke. Mungkin sampai di sini sudah bisa menjawab pertanyaan dari saudara Andre Nabarwan. Ya. Ini pertanyaan sangat luar biasa sekali supaya Anda tahu bahwa namanya jodoh itu tidak terpisahkan di dunia ini. Jadi kalau pasangannya meninggal, dia tidak menikah lagi, itu pasangannya jodohnya. Tapi kalau dia menikah lagi, itu bukan jodohnya.
juga bisa bercerai di dunia ini. Makanya Anda jangan sampai salah memilih di sini. Anda harus memilih yang tepat di sini. Ya, tepat yaitu pakai teori satu rusuk. Ya, Anda bisa konsultasi dengan saya di email di bawah ini saturusuk@gmail.com. Saya akan membalas email Anda mengenai konten yang video yang saya bahas mengenai konteks ini. Di luar itu saya tidak. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Oke. Anda bisa silakan subscribe di bawah ini bagi Anda yang ingin subscribe, ya. Dan Anda bisa tekan lonceng dan akan saya bisa berlangganan video yang bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Semoga Anda semua mendapatkan pilihan jodoh yang pas. Terima kasih.